mungkin gue meninggal. Gue masih... Sarah! Kamu ini belum nikahin anak saya. Kenapa mati duluan? Jadinya Sarah nggak bisa dapetin harta kamu. Tante Sukma minta gue nikah sama Sarah cuma gara-gara harta. Kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Kamu harus menjadi penggali kubur. Karena kamu akan mendapatkan cinta sejati yang kamu cari. Tukang gali kubur. Sebagai seorang penggali kubur, kamu akan mendapatkan cinta yang tulus dari seseorang yang kamu cintai. Kembalilah kamu. Mereka menangis, tapi kenapa tetes air mata mereka terasa panas dan juga menyakitkan untuk aku. Istri gak guna kamu. Pasti gara-gara kamu ya. Tadi ngadu sama warga. Aku sudah muak sama kamu. Bang Udin! Bang! Apa kamu mau menjalani ritual pesugihan tukar bojo? Kamu harus menemui makhluk goib yang ada di makam tua, di bawah pohon tua di hutan keramat. Tetapi ingat, pesugihan itu memakan tumbal. Suami kamu sebagai tumbal. Saya ingin menjadi kaya dan saya rela mengorbankan suami saya sendiri. Akan aku penuhi semua. Gue pacul deh. Jangan Selip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu ya? Ini bang, nama saya Fahrul. Ya, selagi belum ada pekerjaan, boleh kali saya nyambi jadi tukang gali kubur. Kayaknya pernah ngeliat kita ya? La ilaha illallah. 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 Tolong sekarang makamnya ditutup, biar almarhum bisa beristirahat dengan tenang. Iya, Gali datang toh. Nanti dong. Badannya atletis banget. Rasanya pengen. Aduh, itu mulut ya. Lemes sih. Pengen dipeluk. Kate-kate lu. Lagi nguburin nih. Ganjen lu, Pok. Ibu-ibu, mbak-mbak, kita ini lagi ada di pemakaman. Jadi tolong, kita lagi suasana berduka. Jangan pada berisik, kita doain biar tenang ya. Awas hati-hati. Astagfirullahaladzim. Aduh, badan sakit-sakit begini. Ternyata nggak mudah jadi tukang gali kubur. Ya padahal dibayarnya cuma seikhlas. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Capek ya? Hah? Kasian. Mau nyerah? Kayak bisa nggak sih kalau datang itu nggak usah dadakan, bikin kaget. Jujur aja sih kayak sebenarnya ternyata berat juga ya pekerjaan tukang gali kubur. Badan sakit-sakit, capek. Tapi aku baru sadar aja, mungkin dari dulu emang kehidupan aku terlalu dimanju oleh materi. Tapi nggak apa-apa, ini aku anggap sebagai tantangan aku dan aku nggak akan nyerah. Sampai aku bisa menemukan cinta sejati aku. Good. Insya Allah. Main hilang aja. Udah banget ya. Bang, kapan ya kita beli rumah kayak gini? Abang beliin apa? Lu terima aja dulu yang ada dah. Kalau orang hidup mah yang ikhlas aja, yang penting ikhtiar. Ntar juga rezeki dateng. Jangan begitu dong, sirik amat. Ih, kagak sirik itu mah. Kan nanya kapan mau beliin. Bisa kagak, kita punya rumah gedongan kayak gini.
Orang kota yang beli yang model begini mah pasti. Masa sih? Ayo taruh di sini barangnya cepet. Sebelah sini Mas, masukin aja. Jangan sampai pecah barang-barang saya. Ya, taruh di situ dulu ya. Hati-hati, awas. Awas. Ya, taruh di situ. Iya, bener. Orangnya. Jangan sabar nih. Udah beli rumah gedung nih? Iya bener banget, Po. Rumah besar ini punya saya. Saya nggak bisa lama-lama ya, lagi sibuk. Ntar ya. Mas. Iya, taruh di situ, bener-bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fahrul ya? Yang gali kuburannya Bang Udin. Kenalin Bang, Ayah Tika. Oh, iya saya Fahrul. Nih, Ayah bawain makanan buat Abang. Boleh kenalan Bang? Iya, boleh. Terima kasih. Ya Bang Fahrul tuh udah punya pacar belum? Bang Fahrul, nih aku juga bawain makanan nih. Dimakan ya? Oh iya, di sini ada nomor telepon aku. Jangan lupa ditelepon. Ngapain lo minta ditelepon? Mau digalin liang kubur? Apaan sih, sirik aja? Bisa teleponnya, ditelepon juga. Ya, ini apaan sih? Aku bawain makanan lebih banyak, lebih lengkap buat pagi, siang, sama sore. Iya. Bang Fahrul tuh udah punya pacar belum? Ini apaan sih? Udah, Gini ya, ini itu nggak enak. saya mau ngucapin terima kasih semuanya, tapi nggak seharusnya kalian melakukan ini semua. Tapi sekali lagi saya ucapin terima kasih ya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basyiran. Sadaqallahul azim. Kalau Allah mengendaki Mpok Ulfa kaya, mudah bagi Allah. Semudah membalikan telapak tangan. Iya Panca, Kak Acil ngerti. Tapi apa mungkin ada orang dapat duit begitu banyak dalam waktu singkat? Kalau nggak ngelakuin pesugihan ya nggak? Pula pesugihan mulu udah dah. Sekarang jangan ngomongin pesugihan. Sekarang rasain ini yang namanya biskuit Roma, gue bawain lagunya. Nikmat ya. Boleh. Setuju? Boleh. Biskuit Roma. Roma, enak rasanya. Rasanya sari kelapa batuan. Ini malam pengantin kita, Ulfa. Ini waktunya kamu jadi istriku. Enggak. Aku belum siap. Enggak, aku belum siap. Aduh. Enggak, jangan. Kenapa kamu mau lari, Ulfa? Ini malam pengantin kita. Kamu harus menjadi istriku. Karena aku sudah memenuhi keinginan.
Ayo loh Jeng. Jeng, silakan dilihat butik-butik saya. Barang-barang di sini nggak ada yang KW, semuanya branded. Ih, coba deh dilihat. Ayo Jeng, dilihat ini tuh keluaran paling baru Jeng. Pokoknya semua butik Ulfa itu keren-keren dan oke-oke. Nggak ada yang KW punya kok. Nadine. Iya, Nyak. Lihat tuh. Sekarang si Ulfa tuh ya buka butik. Tuh lihat tuh, langsung rame gitu. Nya heran dah, kok bisa ya ada orang yang gampang banget dapetin rezeki, warungnya aja kagak laku-laku. Nyak kagak boleh ngomong begitu. Nyak kan ngajarin Nadine kalau kita harus bersyukur karena rezeki semua itu pasti sudah ada yang mengatur, yaitu Allah. Iya juga sih, iya bener entu. Tapi ngomong-ngomong, si Ulfa kayaknya belum ngadain pengajian dah. Ngundang anak yatim. Kayaknya harus samperin deh, mau ngingetin biar dia kagak lupa diri. Nyak, Nadine kagak ikutan, iya Nyak. Soalnya pan Nadine harus ke kampung sebelah. Nadine ada hajatan di sana, diundang nyanyi Nyak. Jadi harus briefing dulu. Hah? Briefing? Briefing itu emping? Maksudnya lu dagang emping sambil nyanyi? Apa gimana sih? Apa nyanyi sambil dagang emping? Bukannya, briefing itu maksudnya dikasih tahu dulu sebelum nyanyi. Nadine mesti pergi mana gitu Nyak. Oh gitu. Ya udah, lu hati-hati ya. Nyak kesana dulu ya. Iya. Udah, assalamualaikum. Makasih ya Jeng, udah belanja di butik saya. Terima kasih ya. Akhirnya. Porong aja. Tumben datang ke butik saya. Ada yang mau dibeli? Mahal-mahal loh barangnya di sini. Iya. Ada uang? Iya tahu. Baju-baju di mari mah emang mahal-mahal. Ayah kagak mau beli kok. Nggak punya duit juga sih. Kan? Iya. Ayah cuma mau nanya sama Empok. Empok kagak mau ngadain syukuran gitu ya, pengajian di rumah. Pan Empok udah mendapatkan rezeki yang berlimpah kayak begini dari Allah. Pok, kalau mau Ayah bantuin deh. Ntar Ayah undang tuh anak yatim ke rumah. Gimana? Ya? Jangan pernah adakan pengajian, Ulfa. Jangan pernah, Ulfa. Gimana, Pok? Mau? Pak Rohaye, saya mau bikin pengajian atau enggak di butik saya. Bukan urusan Pak Rohaye. Mendingan Pak Rohaye keluar dari butik saya. Keluar? Nah, ternyata baik kok. Diusir, Ayah. Saya bilang keluar. Iya, udah deh. Iya deh. Assalamualaikum. Bang Paru. Aduh. Ada Mbak. Kok temuin pada datang sini? Bukan yang mau dimakamin belum pada datang? Enggak, cuman penasaran aja sama Bang Paru. Kasian banget sih Abang. Aku lapin ya. Aku aja ngulapin. Aku ya. Udah, sorry. Gini Mbak, aku kan lagi kotor, lagi banyak tanah. Jadi mendingan gak usah dilapin, lagian kan kita bukan muhrim. Udah nggak apa-apa, kotor-kotor dikit seksi kok. Ya dilapinnya. Mbak, saya kan udah minta maaf. Tadi saya harus ngelanjutin pekerjaan saya. Jadi tolong jangan diganggu ya. Kita pulang aja yuk. Ya. Fahri lagi mandi ya. Ayo, lagi ngintip ya? Enggak, enak aja. Apaan sih?
Ih, Bang Fahrul lagi mandi ya? Lagi pada ngapain ini ngumpul di sini? Fahrul lagi mandi, Fahrul. Muke gile ya kalian ya, pada mupeng ya. Bubar. Ih, orang cuma mau dengerin guyuran airnya doang kok. Tapi kok nggak kedengerannya guyuran airnya? Ini mau ngintip juga, kita duluan Aduh. Gimana sih kalian ini? Duluan dong. Kalian jadi gimana sih? Ntar dulu. Mama tua. Ini nih senior. Masya Allah. Iya, pada ngapain sih? Iya. Astagfirullahaladzim, ngintipin orang mandi. Iya, hah? Enggak, Pak RT enggak. Astagfirullahaladzim. Maaf. Maaf. Ini ada apa ya ibu-ibu kumpul kayak gini? Aduh, kok dibilang ibu-ibu sih? Masa Body masih oke kayak gini dibilang ibu-ibu? Panggil kakak kali, adik juga boleh. Pato. Maaf ya Nafarul, ini nggak tahu nih perempuan-perempuan di sini ngapain nih pada ngintipin kali ya? Enggak kok Pak RT, aku kebelet pipis kok Pak. Iya ngantri pipis Pak, iya ngantri. Pipis kok bisa barengan? Harusnya pada malu. Tuh muka mau taruh di mana? Nggak kayak gini caranya. Muka lu tuh taruh mana? Ini yang tua gimana sih? Astagfirullahaladzim, ibu-ibu sebelumnya saya minta maaf. Nggak seharusnya ibu-ibu itu kumpul seperti ini di depan kamar mandi saya. Saya mohon sama ibu-ibu jangan seperti kayak gini lagi ya. Kenapa? Takut ya kalau pacarnya marah? Bukan begitu ibu-ibu. Cuman saya datang ke sini hanya untuk mencari ketenangan. Kalau ibu-ibu seperti ini, saya takutnya malah mengundang fitnah. Jadi kita nggak boleh nih naksir sama kamu? Iya nggak boleh. Kamu jahat. Tuh, makanya dengerin tuh, jangan keganjengan. Maaf ya, Mas Fahrul. Mereka tuh keganjengan, mohon dimaafin. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada penyuluhan apa nih? Ini nggak tahu nih, perempuan-perempuan ini pada ngintipin Nak Fahrul mandi. Iya nih istrinya Ngaco nih. aja Pak RT ini. Iya nih Pak, ngintipin tadi. Kita kan belum punya laki, jadi kita bebas. Bawa pulang aja Pak. Aduh. Ninda, Apa? lu ngapain di depan kamar mandi orang? Kan di rumah WC-nya lagi rusak. Aduh, kamar mandinya gua udah bongkar semua, gua udah beresin. Aduh, lu ngapain lu mau masuk ke situ? Bikin malu gua aja lo. Ayo pulang lo. Jangan maluin aku di depan Mas Fahrul dong. Aduh, lu anggap apa gue? Ya bawa Bang, udah bawa gimana? Udah, pulang yang lain juga, bubar. Malu, hus. Maaf ya Mas. Tini, kamu kenapa? Aku ditolak sama Fahrul. Itu tuh yang ganteng, yang tukang penggali kubur. Loh, Sesari juga nangis. Kamu kenapa? Aku patah hati sama si Fahrul. Fahrul jahat. Bang Fahrul jahat. Sudah nolak cinta kita semua. Masya Allah, apa-apaan si Fahri? Kok bikin perempuan-perempuan patah hati? Apa emang sengaja iya? Dia memang mainin perasaan perempuan. Gila, tunggu. Kamu kenapa sih peluk-peluk? Ngapain juga peluk-peluk aku? Sorry. Aku sama sekali nggak pernah bermaksud untuk meluk kamu. Tadi aku cuma pengen nolong kamu karena aku takut
Takut kamu jatuh. Udah, gak usah banyak alasan. Aku tuh tahu siapa kamu. Kamu tuh suka kasih harapan sama cewek-cewek yang ada di kampung sini. Setelah mereka suka sama kamu, terus mereka patah hati gara-gara kamu. Kamu sengaja bikin kayak begitu. Kenapa selalu bikin perempuan itu bikin jatuh hati sama kamu? Kenapa? Kenapa harus suka PHP-in perempuan? Kenapa? Kamu ternyata jadi orang judes juga ya. Kamu nuduh aku yang enggak. Kamu ingat satu hal, aku sama sekali nggak pernah ngasih harapan sama siapapun. Okay? Kamu tuh sombong. Jadi orang tuh jangan sombong. Dengan kamu kasih harapan sama perempuan itu terus mereka kejar-kejar kamu, itu namanya laki-laki sombong. Gak usah kamu tuh sok ganteng. Terus kalau aku ganteng, kan bukan salah aku. Kamu sombong. GR banget. Siapa juga yang bilang kamu ganteng? Dengan cara kamu seperti ini barusan gak bikin aku jatuh cinta sama kamu. Kalau cewek yang lain mungkin bisa jatuh cinta sama kamu, tetapi enggak dengan aku. Ingat itu. Tunggu. Ngapain pegang? Kamu harus minta maaf sama aku. Apa? Minta maaf? Bang, minta maaf hari gini. Bang, lebaran udah lewat, jadi gak perlu minta maaf lagi. Tapi kamu harus minta maaf sama aku karena kamu udah nuduh aku yang enggak. Oke? Aku tahu. Apa jangan-jangan ini modus kamu biar kamu bisa kenalan sama aku? Kenalan? Udah deh, gak usah GR. Ngapain juga aku mau kenalan sama laki-laki plebeo setiap kampung kayak kamu. Kamu jadi orang ternyata aneh juga ya. Kalau emang kamu gak mau kenalan, terus ngapain kamu marah-marah gak jelas? Kalau perempuan itu marah-marah gak jelas, itu karena dia tuh jengkel. Bukan karena pengen kenalan. Amit-amit deh pemikirannya nih laki. Aku pegang-pegang terus. Kamu pengen denger aku teriak? Pegang-pegang terus. Tolong! Tolong, ini ada... Kamu bisa diem gak? Kalau kamu teriak-teriak kayak tadi dan warga di sini denger, disangkanya aku beneran pengen ngapa-ngapain kamu. Ngapain? Emang bener kamu pengen ngapa-ngapain aku? Terus ngapain coba? Kalau nggak pengen ngapa-ngapain aku? Kamu jangan pede dulu ya. Aku tadi pengen nolongin kamu karena kamu mau jatuh. Bukannya terima kasih malah marah-marah. Aku bingung deh. Gimana, enak kan? Sakit kakinya? Ih, sakit. Sorry deh, ini gak sakit, cuma gatel aja. Oh ya. Apa? Oh. Cantik jamuran. Kamu tuh bener-bener ya nyebelin. Iya. Aduh. Ingat ya, itu cuma diinjek aja. Sekali lagi kamu bikin PHP-in cewek-cewek yang ada di kampung ini, mungkin bukan hanya diinjek aja ke kaki kamu. Awas itu. Cewek kok aneh. Orang ditolongin malah marah-marah. Jadi ceritanya lu ngasih tahu si Ulfa supaya ngadain pengajian, dia nolak begitu? Iya, bener itu. Ayah sebel banget bang, udah gitu dia bilang ya, ayah kagak punya duit buat beli baju di butik dia. Mahal-mahal nih, lu mah kagak bakalan bisa beli dah. Sakit banget bang. Terus banget sih lu. pas kemarin ayah bilang kan buat ngadain pengajian, syukuran di rumah dia gitu. Tiba-tiba tuh ya patung-patung yang di butik itu pada jatuh. Ayah kaget bang, terus merinding gitu kayak aneh. Wah, lah. Ini wis ora bener ya. Pasti bakayune si Ulfa aja pakai pesugihan. Ora salah maning gue, Bang. Benernya, bener. Si lu blok-blok. Kakak mungkin lah Nyak, dia itu punya butik yang banyak. Itu kan harganya mahal semua. Butiknya satu, nggak banyak. Butik itu tempat jual baju. Bajunya yang banyak. Iya, pokoknya begitulah Nyak. Ya kan dia kagak punya duit. Sama lah kayaknya beda-beda tipis. Udah. Mikirin pesugihan gue ini. Gua sikat gigi lu ya? Sikat gimana sih Aduh, lewat di depan kuburan lagi. Tetapi kenapa ayah merinding ya? Gak kayak biasanya.
Kok ada suara tangisan? Itu Pan, kuburannya Bang Udin. Suaranya dari sana. Astagfirullahaladzim. Bang Udin? Kamu bisa melihat saya. Iya Bang. Abang kenapa nangis? Saya baru tahu kalau saya ternyata dijadikan tumbal oleh si Ulfa. Hanya untuk ditukar dengan kekayaan. Astagfirullahaladzim. Saya tahu saya salah. Saya sudah khianati dia. Tapi kenapa dia begitu tega? Dia tega menghilangkan nyawa saya hanya untuk menikah dengan jin. Agar dia bisa kaya. Astagfirullahaladzim. Itu serius Bang. Nadine, kamu harus tolongi saya Nadine. Agar saya bisa terbebas dari ini. Agar saya bisa pergi dengan tenang. Tolong saya Nadine. Insya Allah Bang. Iya, ayo bantu. Makhluk apa ini? Kenapa kamu ikuti aku? Pergi kamu. Dunia kamu bukan di sini. Kurang ajar. Kuat sekali. Aku harus cari pertolongan. Aku harus ke Pak Ustadz. Aku tidak akan membiarkan. Astagfirullahaladzim. Aduh, turunin. Aduh, udah. Ngapain sih pakai gendong segala? Modus, iya. Astagfirullahaladzim. Yang mau modus siapa? Aku itu pengen tolongin kamu. Kalau tadi aku nggak tolongin kamu, kamu jatuh ke bawah gimana? Kamu bisa mati loh. Iya, benar juga sih. Makasih. Mana berat lagi. Iya, makasih. Apa? Nggak dengar tadi? Makasih! Ya nggak usah teriak-teriak juga, gue nggak budak. Iya, biasanya kamu gak dengar. Orang disuruh ngulang terus ngomong makasih. Iya, berarti kan tandanya kamu budak. Makanya kalau kamu punya duit, beli tuh korek api. Apa ya? Korek. Iya, korek kuping. Kamu tuh kayak senang banget sih ngeledek aku. Apa jangan-jangan kamu itu sengaja mencari perhatian? Cari perhatian? Iya. Geger banget sih kamu. Ngapain aku mau cari perhatian sama laki-laki playboy cap kamu kayak kamu? Emangnya siapa playboy cap kamu itu? Iya kamu lah. Masa Bang Hansip Acul? Tunggu. Apa? Kamu mau kemana? Iya mau pulang lah. Masa mau ngeronda? Tahan kamu luka biar aku obatin dulu.
Apa? Gak usah, makasih. Ya udah nggak apa-apa, bahaya. Kalau ntar dibiarin malah infeksi, biar aku obatin. Udah kamu tenang aja, biar luka kamu biar aku obatin. Dan aku janji aku nggak bakal aneh-aneh, apalagi aku modus-modus aku nggak akan melakukan itu. Bener ya, awas kalau macem-macem. Aku janji nggak. Iya, tahu. Udah. Ya udah tunggu sebentar ya. Sebenarnya Fahrul ini baik juga sih. Kamu apa-apaan sih? Iya, aku kesel sama kamu. Kamu pasti hanya bikin PHP-in aku kan? Kamu lakukan itu seperti yang kamu lakukan ke cewek-cewek yang lain sehingga cewek itu suka, terus kemudian kamu tinggalin begitu aja. Dan biarkan cewek-cewek itu ngejar kamu. Kamu dengerin aku dulu. Aku sama sekali nggak pernah ngasih PHP ke siapapun. Aku cuma cinta sama kamu dan aku janji sama kamu, aku nggak akan pernah mengecewakan kamu. Aku janji sama kamu, aku cuma cinta sama kamu. Oke? Tapi nggak ada tapi-tapi. Cinta aku hanya untuk kamu. benar. Ya. Kok diobatin luka aja, aku jadi baper ya sama dia. Ogah, dia kan tukang bikin cewek patah hati. Udah. Masih sakit ya? Udah sembuh. Ngapain sih pakai ditiup segala? Mulut kamu bau pete tahu? Lagian yang habis makan pete siapa? Nggak ada yang habis makan pete kok. Apa jangan-jangan kamu yang makan pete makanya kamu kebawaan sendiri kan? Ya, aku memang habis makan pete kesukaan aku. Tapi habis itu aku langsung gosok gigi. Ngapain juga aku cerita sama kamu ya? Ya udah, aku mau pulang. Aku anterin pulang ya. Ih, modus. Siapa yang modus sih? Iya kamu lah, masa aku? Aku tuh cuman kesian aja sama kamu, apalagi kamu kan wanita. Pulang malam-malam kayak gini nggak baik jalan sendirian. Kalau kamu kasihan sama aku, pastinya lebih aman aku gak pulang sama kamu. Karena laki-laki plebe macam kamu pasti gak aman buat aku. Ingat nggak? Kalau Papa Ustadz tuh pernah bilang, kalau kita jalan berdua, orang ketiga itu adalah setan. Assalamualaikum. Seru cewek aneh. Astagfirullahaladzim. Baru ketemu sama cewek model kayak gitu. Bikin ngeselin aja. Astagfirullahaladzim. Iya kek, ngagetin aja deh. Gimana? Kamu udah dapatkan target cinta sejati kamu?
Di sini kan banyak cewek-cewek yang ngejar kamu. Biar kamu cuma tukang penggali kubur. Oke. Kalau cewek ngejar-ngejar kayak gitu, itu nggak bisa dikatakan yang namanya cinta sejati. Nah, itu pinter namanya. Tapi kenapa muka kamu ditekuk seperti ini? Hah? Ada apa? Nggak apa-apa, Ke. Aku tuh cuman kesal aja sama satu cewek. Dia marah-marah nggak jelas, nuduh aku playboy dan dia bilang kalau aku sok ganteng. Aneh. Itu selama ini kan kamu itu hebat. Banyak cewek yang suka sama kamu karena kamu ganteng, kamu kaya. Tapi sekarang ada saja cewek yang nggak suka sama kamu. Bikin kamu bete ya? Kasian. Bikin kamu gundah, bikin kamu jadi penasaran. Hati-hati, penasaran itu bisa merubah jadi cinta. Hah? Aku cinta sama cewek kayak gitu, Kek? Dengar ya, Kek. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah cinta atau suka sama cewek kayak gitu. Jangan bilang nggak akan. Ingat, jodoh itu semua diatur Allah. Kita itu nggak bisa apa-apa. Bener-bener nyebelin si Fahrul itu. Kelihatan kok kalau dia memang playboy. Pantesan banyak cewek-cewek yang ngarep sama dia. Tapi mudah-mudahan aja aku gak demen sama cowok kayak begituan. Tapi mengenai makhluk goib itu, apa bener ya dia tadi ke rumah Bu Ulfa? Atau memang kebetulan aja? Apa mending aku tanya sendiri ya sama Bu Ulfa? Tetapi gak enak ah. Belum tentu dijawab juga sama Bu Ulfa. Gini aja, apa mending aku datang besok malam-malam ke rumahnya untuk cari tahu kebenarannya. Nyapu pelan-pelan, ngapa debunya kemana-mana? Ya awas dong kakinya. Orang lagi nyapu main targa sang. Kalian aja gue lu sapu. Nya, Babe, Nadine pamit ya. Mau ke tempat hajatan Bang Madun. Mau nyanyi. Oh iya. Iya kagak apa-apa, hati-hati dah. Apalagi ini, kan biasanya ada yang nyawer tuh, yang rambutnya panjang-panjang, yang mulutnya bau naga. Hati-hati lo sama dia lo. Babe masalahnya pengalaman, waktu muda juga suka nyawer. Bang, nggak bener kayak begitu. Nadine, ikut dong. Udah lama nih nggak mentas, kan pengen berjoget dangdut, Din. Ajak kita Din ya. Jangan khawatir, Din. Nanti aku ambil sawerannya buat kamu, Din ya. Bang, tungguin di rumah ya, Bang. Kate-kate lu tungguin rumah. Emangnya gua kucing nungguin rumah. Kalau nggak ada gue, siapa yang main musiknya? Bang, jangan lupain aja. Kita kan bareng-bareng. Kamu bikin apa? Hah? Udah nyiapin apa? Dia megang suling, markis. Ada baju baru. Oh ya? Ganti baju dulu ya. Iya. Ya udah, Empok ikut biar rame, biar seru. Ayo. Beda. Ya udah hati-hati ya. Tak gue nyusul, ganti baju dulu. Iya. Bentar, Iya bang. Sama tongkatnya lu bawa, sekalian tongkat. Iya. Inang.
Nadine, makhluk itu akan beraksi malam ini. Kamu harus ke tempatnya Ulfa sekarang. Aku mohon. Dia lagi. Lepasin. Aku nggak bisa mengeluarkan kekuatan aku di sini. Ada Bu Ulfa, dia nggak boleh lihat itu. Makhluk goib itu masuk ke dalam tubuh Bu Ulfa. Jadi aku bisa pakai kekuatan aku sekarang. Tapi aku harus hati-hati. Jangan sampai kekuatan aku kena sama Bu Ulfa. Ustadz, sepertinya ada yang kerasukan, Pak Ustadz. Astagfirullah. Nadine. Nadine diserang sama Bu Ulfa yang lagi kerasukan, Panca. Ustadz, kita baca ayat sama-sama, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal ardi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bu Ulfa. Alhamdulillah, makhluk gaib itu sudah keluar dari tubuh Bu Ulfa. Bu Ulfa? Bu Ulfa? Alhamdulillah, udah sadar. Iya, Pak Ustadz. Suamiku, mana suamiku? Suamiku mana? Suami. Jadi benar ya kalau Bu Ulfa melakukan pesugihan tukar bojo. Jadi suami Bu Ulfa, Pak Udin, ditukar dengan harta. Terus barusan makhluk goib yang merasuki Bu Ulfa itu suami Bu Ulfa. Astagfirullahaladzim. Bu Ulfa harus banyak-banyak istighfar. Sadar. Kamu jangan sembarangan bicara, Nadine. Astagfirullahaladzim. Bu Ulfa, bertobatlah Bu. Kalau memang ibu melakukan itu. Ngomong kalian. Astagfirullahaladzim.
Apa yang terjadi sama diri aku? Aku merasakan kalau makhluk gaib itu masuk ke dalam diriku. Apalagi setelah Ustadz dan anak kecil itu membacakan doa. Aku merasakan seluruh badan aku panas. Tapi aku yakin makhluk gaib itu sudah keluar dalam diriku. Dia udah gak ada lagi. Iya, dia udah gak ada. Dan sekarang rumah ini, kekayaan yang aku miliki sekarang ini seutuhnya akan menjadi punyaku. Dan makhluk gaib itu yang menjijikkan gak akan pernah lagi menyentuh aku. Aku udah muak sama dia. Ya, aku udah bebas sekarang. Ya, aku bebas dari makhluk gaib itu. Dia udah gak ada lagi. Aku tidak akan melepaskanmu, Ulfa. Tolong! 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 Pak, ada apa? Iya, Pak. Itu Mbak, rumahnya Bu Ulfa kebakaran. Terus Bu Ulfanya meninggal, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Makasih, Pak. Udah seharusnya kita ngurusin jenazahnya Bu Ulfa. Soalnya dia udah kagak punya keluarga lagi. Ayo kita ke sana. Ayo, Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Keluar air ngapainnya hitam begitu ya? Pak Ustadz, dari lubang kuburnya keluar air. Kita gali di tempat lain. Mudah-mudahan enggak ya. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan saudari kamu. Terimalah dia di sisimu. Astagfirullahaladzim. Ada lagi airnya begini. Airnya keluar lagi. Kita sami-sami doain ya. Ayo, tat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi wa sya'a kursiyyus samawati itu bisyai'in min ilmihi illa bima sya'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu azim. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Airnya sudah hilang. Alhamdulillah, akhirnya. Ada pacu lain terus dah. Ya. Kejadian ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah hilau akan kekayaan sesaat. Bergantunglah hanya pada Allah.
Jangan pernah menyakiti hati pasangannya. Semoga kejadian yang dialamin Bu Ulfa tidak terulang lagi.